Halo semuanya, nama saya Raffi Nikoldianto. Di sini saya akan membahas bagaimana prospek ekspor minyak sawit atau CPO Indonesia di tahun 2030. Saya bersama dua rekan saya, Meriski Yanti Anissa dan Rahel Wardarto Aini Cornelia. Nah, di sini kita mengambil proyeksi dari tahun 2020 hingga tahun 2030. Bagaimana prospek ekspor minyak sawit Indonesia ini berkembang. Di sini kita akan melihat bagaimana adanya hambatan dan peluang yang bisa diambil untuk Indonesia dalam memajukan prospeknya di kancah internasional. Tentunya kita menggunakan banyaknya adanya analisis dan skenario dalam melihat peluang tersebut. Alasan saya dan rekan saya mengambil tema ini adalah karena industri sawit di Indonesia ini sangatlah menarik. Karena industri sawit di Indonesia ini juga sudah berdiri sejak lama. Industri ini sudah berdiri sejak tahun 1918 dan menjadi yang teraktif hingga kini dalam memproduksi komoditi CPO di ASEAN dan internasional. Akan tapi, isu lingkungan dari awal berdirinya industri sawit ini menjadi penyebab dari industri sawit di Indonesia ini sulit berkembang menjadi nomor satu di pasar internasional. Nah, maka dari itu, saya dan rekan saya sudah mengambil 3 sampel sebagai pertanyaan utama. Yang pertama adalah apa penyebab dari industri sawit di Indonesia ini sulit berkembang? Karena climate, price, land capacity, competitor, dan public issue. Nah, yang kedua adalah kapan kita bisa memproyeksikan ini berkembang dan melihat peluangnya, yaitu dengan jangka waktu 10 tahun dari tahun 2020. Nah, yang ketiga adalah bagaimana kita mencapai hal tersebut, yaitu kita menggunakan 3 metode, yaitu skenario, foresight analysis, skenario framework, dan monitoring skenario. Selanjutnya, di dalam video ini mencakup 7 subbab utama. Yang pertama ada profile, yang kedua ada foresight, yang ketiga ada pestle analysis, yang keempat ada driving force, yang kelima ada key driver, yang keenam ada skenario, dan ketujuh ada sistem dan monitoring. Dari ketujuh ini kita menggunakan metode yang pastinya untuk mengambil driving force dan key driver dalam membangun skenario tersebut. Yang pertama ada kita menggunakan pestle analysis, yang dimana di dalam pestle analysis ini kita akan mencari driving force dari lingkungan eksternal dari industri sawit. Nah, dari driving force tersebut akan menjadi key driver, dan key driver itu akan dibangun menggunakan 2x2 matrix dalam membangun skenario yang akan menjadi strategi kita dalam melihat peluang dalam ekspor kelapa sawit di Indonesia untuk di tahun 2030. Masuk ke pembahasan pertama yang merupakan profile atau background kelapa sawit di Indonesia. Kelapa sawit Indonesia ini merupakan komoditas unggulan. Bisa dilihat dari grafik fluktuasi harga komoditas itu sendiri yang terbilang stabil di kala pandemi dibanding dengan komoditas lainnya yang sangat menurun karena terdampak dari pandemi COVID-19. Maka dari itu, kelapa sawit ini merupakan komoditas unggulan. Nah, yang kedua, penghasil devisa negara juga. Dari komoditas ini juga menyumbang sangatlah besar bagi devisa negara karena banyaknya negara yang melakukan impor dan memiliki demand yang besar di pasar internasional. Maka dari itu banyak negara yang melakukan impor atau beli kelapa sawit ini dari Indonesia. Nah, dari situ Indonesia mendapatkan devisa. Nah, yang ketiga, kelapa sawit ini juga merupakan bahan baku biodiesel dan menjadi keperluan bahan baku pangan, terutama di bidang industri F&B atau food and beverage. Nah, selanjutnya, Indonesia sendiri memiliki perkebunan kelapa sawit yang terbesar di dunia. Bisa dilihat dari data di tahun 2010, Indonesia bisa menghasilkan 51 juta ton kelapa sawit. Nah, dari situ Indonesia melakukan impor atau menyumbang juga 85% pasukan global dari minyak sawit. Nah, dari situ juga Indonesia menjadi pasar utama kelapa sawit yang berada di kawasan Eropa dan Asia. Indonesia sendiri dari komunitas kelapa sawit juga melakukan kontribusi yang sangat besar terhadap SDG 2030 melalui ISPO atau Indonesia Sustainable Palm Oil. Dalam skenario foresight, terdapat 5 poin penting yang menjadi penghambat berkembangnya industri sawit di Indonesia. Yang pertama, adanya kampanye negatif tentang kelapa sawit.
berkembang sejak 1970 hingga sekarang karena adanya isu persaingan ekonomi antar perusahaan, isu kesejahteraan sosial karena lahan sawit, dan isu lingkungan yang terus menjadi topik utama sampai tahun 2021. Kedua, legalitas lahan sawit. Walaupun Undang-Undang Cipta Kerja baru sudah disahkan dan bertujuan mempermudah izin usaha, tetapi masih banyak regulasi yang tumpang tindih dalam sertifikat izin lahan sawit seperti hak guna usaha dan izin usaha perkebunan yang regulasinya masih bertabrakan antara pemerintah daerah dan pusat. Ketiga, produksi Indonesia yang masih rendah. Walaupun Indonesia produsen terbesar, akan tetapi Indonesia masih kalah dengan Malaysia dan Singapura dari jumlah produksi dan inovasinya. Minimnya pengolahan produk sawit dikarenakan SDM dan biaya pengolahan yang mahal. Terakhir, perbedaan sertifikasi kelapa sawit Indonesia di pasar internasional. Regulasi tumpang tindih antara ISPO dan RSPO membuat bingung para pemilik perusahaan perkebunan maupun kelompok perkebun swadaya. Pasalnya, penerapan SPO wajib mengetahui bahwa negara importir di Eropa Barat memberlakukan standarisasi RSPO. Tanpa sertifikasi RSPO, akan sulit bagi produsen minyak sawit menembus pasar Eropa. Maka dari itu, keempat permasalahan tersebut menjadi sebuah hambatan dalam prospek ekspor kelapa sawit Indonesia. Akan tetapi, masih terdapat peluang bagi Indonesia untuk tetap bisa bersaing di pasar internasional dalam perdagangan sawit, yaitu jumlah konsumsi domestik yang terus meningkat, sehingga membantu perusahaan untuk terus menaikkan jumlah produksinya, dan konsumen domestik yang mulai mengembangkan penggunaan kelapa sawit. Dan juga permintaan pasar global terhadap kelapa sawit yang terus meningkat, membuat Indonesia bisa tetap bersaing dan menawarkan produknya ke negara importir. Penerapan pestle analysis pada topik ini dapat membantu dalam memantau serta mengetahui kondisi lingkungan eksternal demi memberikan pandangan baru dari berbagai sudut pandang. Berikut penjelasan terkait analisis tersebut. Yang pertama, politik. Berdasarkan Inpres nomor 8 tahun 2018, aturan moratorium perkebunan kelapa sawit dalam proses keputusan mengalami perpanjangan atau tidak hingga saat ini. Terkait pelaksanaan kegiatan di dalamnya terbilang cukup baik. Tujuan diberlakukannya adalah untuk meningkatkan produktivitas kelapa sawit melalui intensifikasi kebun yang ada tanpa ekspansi. Selanjutnya, maraknya praktik KKN. Para pemangku kepentingan dan birokrat akan cenderung menggunakan sumber daya ekonomi oleh aktor politik demi memenuhi kepentingan politiknya masing-masing. Selanjutnya, negara demokrasi namun minim akan transparansi. Transparansi pemerintah dibatasi oleh pengecualian luas dalam Undang-Undang Kebebasan Informasi dan Hambatan. Terakhir, pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja membatasi hak-hak pekerja. Klaster ketenaga kerjaan pada undang-undang yang disahkan mendapatkan kecaman dari beragam kelompok yang dinilai terlalu cenderung berpihak kepada kepentingan pengusaha. Yang kedua, ekonomi. Harga CPO tengah mengalami pemulihan setelah anjlok pada 2020 akibat pandemi COVID-19. Tercatat hingga 29,14% kenaikan harga CPO sepanjang tahun 2021. Masa lonjakan harga CPO menjadi waktu yang tepat untuk ekspansi guna meningkatkan produksi. Industri kelapa sawit menjadi andalan bagi devisa dan pendapatan negara. Berdasarkan data BPDPKS, ekspor kelapa sawit telah menyumbang 22,4% dari PDB atau sebesar 154,9 juta US dollar pada 2019. Dan yang terakhir, Indonesia memiliki tekad untuk tidak lagi menjadi negara pengekspor bahan mentah, melainkan menjadi barang setengah jadi atau jadi. Industri hilir untuk mengolah minyak kelapa sawit menjadi aneka produk hilir yang bertambah tinggi sedang dikembangkan. Yang ketiga, sosial. Angka pengangguran Indonesia mengalami penurunan pada tahun 2021 berdasarkan BPS. Jumlah pengangguran dinyatakan turun sekitar 670.000 orang dari awalnya sebesar 9.077 juta orang per Agustus 2020 menjadi 9,1 juta per Agustus 2021. Kemudian, minimnya rasa kepercayaan masyarakat lokal terhadap perusahaan. Maraknya penggunaan lahan masyarakat oleh perusahaan tanpa izin membuat rasa kepercayaan semakin memudar. Selain itu, pelaksanaan skema bagi hasil atau plasma seringkali berujung konflik.
Terakhir, persentase penduduk miskin mengalami penurunan pada 2021. Pada Maret 2021, penduduk miskin tercatat sebesar 10,14%, turun menjadi 0,05 persen poin pada September 2020. Yang keempat, teknologi. Perkembangan iptek Indonesia membaik. Pergerakan ekonomi digital atau industri 4.0 semakin terlihat, di mana ekonomi akan terintegrasi secara global dengan menggunakan teknologi. Lalu, program Grand Riset Sawit 2020-2021 telah dibuka oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit yang bertujuan sebagai dukungan dalam rangka meningkatkan produktivitas atau efisiensi, sustainability, dan mendorong penciptaan produk atau pasar baru, serta nilai tambah kelapa sawit melalui penelitian dan pengembangan kepada lembaga penelitian dan pengembangan. Terakhir, biodiesel sebagai energi terbarukan. Dengan mengedepankan pengembangan dan pemanfaatan energi terbarukan seperti biodiesel telah tumbuh secara signifikan. Yang kelima, environment. Pada 2020, sekitar 22.000 hektar deforestasi Indonesia telah disebabkan oleh 10 perusahaan kelapa sawit. Mereka merupakan perusahaan supplier minyak sawit yang sudah bergabung dalam Roundtable on Sustainable Palm Oil atau yang diartikan juga telah memiliki kebijakan NDPI. Dan selanjutnya, KSI Iklim Indonesia dikategorikan sangat tidak memadai dalam mengurangi emisi gas rumah kaca. Penggunaan energi fosil mencapai 82% pada tahun 2020, menjadikan sektor energi penyumbang emisi gas rumah kaca terbesar di Indonesia. Berdasarkan eksplorasi driving force yang terdiri dari COVID-19, SDGs 2030, pembukaan lahan sawit, biodiesel, konsumsi minyak nabati, demand pasar meningkat, kenaikan harga komoditi, Undang-Undang Cipta Kerja, dan jumlah produksi meningkat, terhadap senario masa depan pada poin sebelumnya, telah terkonstruksikan beberapa poin key drivers. Pertama adalah SDGs 2030. Pada 25 September 2015, telah dideklarasikan agenda pembangunan global oleh 193 negara termasuk Indonesia sebagai sebuah komitmen yang memiliki 17 tujuan dan 169 target yang diharapkan tercapai pada 2030. Industri kelapa sawit telah menjadi industri utama Indonesia yang berkontribusi pada pencapaian pembangunan berkelanjutan. Lingkup industri ini telah diyakini menjadi kunci dari pencapaian SDGs. Kedua, peningkatan konsumsi minyak nabati dunia. Produksi dan konsumsi minyak nabati dunia setiap tahun meningkat dengan peningkatan 20% dalam 5 tahun terakhir. Minyak sawit mewakili hampir 40% dari produksi minyak nabati dunia yang totalnya diproduksi oleh Indonesia dan Malaysia. United States Department of Agriculture memperkirakan bahwa konsumsi minyak nabati dunia diperkirakan akan tumbuh, yang mencerminkan pertumbuhan populasi dan pertumbuhan PDB di negara berkembang. Hal ini juga akan dipengaruhi oleh produksi biodiesel yang sebagaimana mewakili hampir setengah dari peningkatan konsumsi minyak nabati. Dengan semakin meningkatnya konsumsi, maka hal ini akan membawakan pengaruh akan diperlukannya pasukan lebih untuk komoditas minyak sawit. Maka key driver yang terakhir ialah meningkatnya jumlah produksi CPO. Berdasarkan model skenario berupa matriks 2x2, politik dan ekonomi merupakan sebagai faktor pendorong berdasarkan aspek yang paling kuat dalam topik pembahasan. Pada ruang lingkup pertama yang berposisi di kiri atas, menunjukkan skenario di mana aspek politik yang kuat, namun aspek ekonomi berada di posisi yang lemah. Dalam artian, pemerintah selaku key actor menunjukkan perannya yang layak dalam menjalankan fungsinya, yaitu pelayanan, pemberdayaan, pembangunan, dan juga pengaturan. Namun, kondisi di bidang ekonomi mengalami penurunan. Hal ini dapat terjadi ketika perusahaan kelapa sawit sebagai key actor juga terlalu bergantung terhadap investasi-investasi yang masuk, sehingga industri tidak dapat dikembangkan lebih baik. Dengan demikian, harga komoditas dan permintaan yang rendah, serta menurunnya pemasukan atau income. Selanjutnya, ruang lingkup 2 yang berposisikan di bagian kanan paling atas merupakan skenario di mana ekspor kelapa sawit sangat kuat dari dua sisi, yaitu ekonomi dan juga politik. Maka dapat dipastikan pemerintah dan perusahaan selaku key actor sangat berperan dan memungkinkan kerjasama yang dilakukan keduanya juga sangat baik, sehingga dapat menjadikan Indonesia sebagai pasar kelapa sawit nomor 1 di dunia setelah Malaysia.
Negara importir juga memainkan perannya dalam memberikan demand yang besar terhadap produksi CPO asal Indonesia. Kemudian membawakan implikasi kuat terhadap penghasilan income negara yang tinggi dari devisa dan meningkatkan harga komoditas. Investasi pun melampaui target dari perusahaan multinasional. Kemudian pada posisi kiri bawah terdapat ruang lingkup ketiga di mana menunjukkan skenario ketika aspek ekonomi dan politik lemah. Tentu dampak yang akan dihasilkan berupa negatif dan masyarakat akan menghadapi tantangan dan dalam kondisi terpuruk. Investasi yang mengalami penurunan membawakan dampak perusahaan kelapa sawit Indonesia tidak dapat melakukan ekspansi. Perusahaan-perusahaan di bidang kelapa sawit juga dapat mengalami bankrupt yang akhirnya menyebabkan masyarakat kehilangan pekerjaan dan lapangan pekerjaan mereka. Tentu hal ini akan membawakan implikasi di mana tingkat pengangguran akhirnya mengalami peningkatan. Terakhir, di posisi kanan bawah dapat terlihat bahwa ekonomi yang baik tetapi politik telah teridentifikasi lemah. Hal tersebut dapat memungkinkan banyaknya tindak korupsi dan praktik ilegal dari sisi politik, namun demand dan harga komoditas dapat meningkat dari sisi ekonomi meskipun melalui pasar bebas. Dari seluruh analisis tersebut, berikut beberapa tindakan sebagai monitoring signal masa depan terkait ekspor CPO di Indonesia. Yang pertama, percepatan program replanting perkebunan sawit rakyat melalui program PSR. PSR merupakan salah satu program strategis nasional sebagai upaya pemerintah untuk meningkatkan produktivitas tanaman perkebunan kelapa sawit dengan menjaga luasan lahan agar perkebunan kelapa sawit dapat dimanfaatkan secara optimal sekaligus untuk menyelesaikan masalah legalitas lahan yang telah terjadi. Kedua, meningkatkan kelembagaan perkebun rakyat dan kemitraan pekebun dengan perusahaan. Hal ini bertujukan untuk mendorong pengembangan industri kelapa sawit. Salah satunya di sektor hulu yaitu melalui penyaluran bantuan dana replanting perkebunan rakyat, program pengembangan SDM pekebun, program pendanaan penelitian dan pengembangan, serta program penyediaan sarana dan prasarana perkebunan kelapa sawit. Ketiga, melaksanakan kampanye positif yang masif terutama di Eropa. Komoditas sawit tidak luput dari serangan dan ancaman Black Campaign sebagai dampak dari kompetisi negara penghasil minyak nabati. Dengan bentuk pendekatan strategic communication yang holistik, Indonesia dapat memerangi Black Campaign yang merebak terjadi di Eropa melawan minyak kelapa sawit dengan mempertimbangkan profil, demografi, dan persepsi publik dari masing-masing negara sasaran. Dari ketiga tindakan tersebut, jika pada akhirnya hasil menunjukkan tidak signifikan, maka terdapat plan B. Plan B yang pertama adalah penguatan penelitian dan pengembangan kelapa sawit antara pemerintah swasta dan lembaga penelitian, termasuk melibatkan perguruan tinggi serta mempublikasikan penelitian tersebut dalam jurnal dan media asing sebagai cara memperkenalkan kelapa sawit Indonesia, pengembangan usaha pengolahan kelapa sawit di pedesaan, menerapkan inovasi teknologi, dan kelembagaan dalam rangka pemanfaatan sumber daya perkebunan dan pengembangan pasar. Yang kedua adalah menggunakan ISPO sebagai alat produksi, advokasi, dan kampanye publik untuk memperkuat posisi tawar kelapa sawit di Indonesia. Dan yang terakhir adalah diplomasi Indonesia dengan negara asing berpenduduk banyak sebagai pasar baru CPO. Pemerintah perlu mencari pasar-pasar baru, misalnya seperti Tiongkok, di mana potensinya cukup besar. Sekarang harus dipikirkan bagaimana pemerintah melakukan diplomasi ke Tiongkok dan bagaimana agar Tiongkok itu lebih besar mengkonsumsi CPO. Selain dari Tiongkok, juga pemerintah dapat memikirkan kira-kira negara mana saja yang dapat ditargetkan sebagai pasar baru. Nah, itu dia sedikit informasi dari kami terkait prospek ekspor minyak sawit di Indonesia tahun 2030. Terima kasih sudah mendengarkan dari awal hingga akhir. Semoga bermanfaat. Terima kasih.